Terima kasih Anda masih bersama Berita Satu Utama. Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau langsung Jakarta International Stadium hari ini. Peninjauan dilakukan bersama Menpora, Menteri PUPR, dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Peninjauan dilakukan mulai dari rumput stadion hingga akses keluar. Ketua PSSI Erick Thohir, Menteri PUPR, Basuki Hadi Mulyono, Menpora Dito Aryo Tejo, dan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi berdiskusi di pinggir lapangan dan di area parkir JIS. Erick Thohir berharap usai peninjauan ini ada solusi yang bisa dilakukan untuk menjadikan JIS sebagai salah satu venue Piala Dunia U17. Selain JIS, pemerintah juga berencana akan merenovasi 22 stadion di dalam negeri. Bagian rumput, Pak. Rumputan ini, Pak. Rumputan apa? Memotong rumput aja. Hari ini mudah-mudahan ada solusi untuk supaya ya JIS menjadi salah satu. Nah, ini tunggu dulu. Stadion yang diusulkan ke FIFA untuk kejuaraan dunia U17. Salah satu ya. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, jadi ini yang saya rasa mungkin polemik yang ada di sekarang terjadi ini itu bukan polemik yang kita harapkan, tetapi kita ini hadir ke sini untuk sama-sama membangun yang namanya stadium yang sesuai dengan standar yang dimaukan sesuai dengan. Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan rumput di Jakarta International Stadium tidak memenuhi standar FIFA, sehingga akan diganti seluruhnya agar bisa menjadi venue Piala Dunia U17. Selain itu, pemirsa juga akan dilakukan penambahan akses masuk dan keluar stadion. Akses ke stadion yang ada existing sekarang hanya satu. Menurut saya ini menurut bahaya, ya. Security-nya apalagi di lingkungannya lingkungan penduduk. Jadi akan kita tambah lagi 5 akses lagi. Pemirsa, ada sisa 4 bulan untuk Indonesia bisa mempersiapkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Ada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, tadi kita lihat bersama dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi yang melakukan peninjauan langsung ke JIS. Nah, salah satu stadion yang rencananya akan digunakan pada event tanggal 10 November hingga 2 Desember nanti. Kita akan bahas bersama dengan Muhammad Kusnaini, pengamat sepak bola. Bungkus, selamat sore. Selamat sore, selamat petang. Selamat petang. Bungkus, ini kan tadi kita sudah lihat jajaran Menteri, Ketua Umum PSSI sudah meninjau langsung Jakarta International Stadium. Ada beberapa catatan katanya terutama soal rumput lapangan yang tidak sesuai standar FIFA. Anda sepakat atau Anda punya tanggapan lain, Bungkus? Iya, jadi kalau soal rumput ini kan sebetulnya yang dipakai jenisnya itu termasuk yang disetujui oleh FIFA ya. Cuma kan ini stadionnya jarang dipakai gitu ya. Dan ketika dipakai tahun 2022 bulan April, sebetulnya kualitasnya dipuji oleh tim Atletico Madrid U18. Jadi sebetulnya kualitas rumputnya bagus, cuma mungkin karena jarang dipakai penanganannya tidak maksimal. Jadi sangat mungkin memang sesudah sekian lama terjadi perubahan kualitas rumput sehingga perlu dilakukan pergantian, itu normal. Di mana-mana juga stadion itu sering dilakukan pergantian rumput. Bahkan kalau di Liga Inggris itu ketika kompetisi berakhir memang rumputnya diganti gitu. Karena di sana memang musimnya lebih ekstrim ya. Ini saya pikir tidak terlalu sulit karena pergantian rumput mungkin hanya butuh waktu sekitar 3 bulan lah rata-rata kita bisa memasang lagi rumput yang baru yang kualitasnya bisa memenuhi syarat FIFA. Bukan persoalan besar kalau soal rumput. Oke, ini kan JIS jadi salah satu opsi begitu ya, selain karena GBK tidak jadi menggunakan GBK. Iya. Anda punya catatan kritis mungkin stadion-stadion yang memang sebenarnya layak untuk bisa digunakan dalam perhelatan Piala Dunia U17 sebenarnya? Iya, sebetulnya kan kita punya banyak sekali stadion ya. Ada sekitar 20 lebih lah yang bisa direkomendasikan kepada FIFA untuk dipakai sebagai venue ya. Yang jelas FIFA sudah pernah melakukan verifikasi stadion yang layak untuk Piala Dunia U20 dan kita minimal punya 5 dari hasil verifikasi waktu itu. Nah, kalau 5 dipakai untuk Piala Dunia U17 aja sebetulnya sudah cukup. Memang sedikit menjadi masalah ketika GBK tidak sepenuhnya bisa dipakai sehingga kita menengok opsi yang lain. Menurut saya JIS akan tetap bisa dimanfaatkan sebagai opsi untuk Piala Dunia karena pembenahan yang dilakukan untuk JIS ini sebetulnya tidak terlalu banyak. Rumput tadi saya sudah katakan mungkin memang kualitasnya sekarang agak menurun dibanding tahun 2022, tapi 3 bulan mungkin bisa menyelesaikan masalah rumput. Yang perlu mendapat concern serius sebetulnya adalah persoalan aksesnya ya. Ini persoalan lama sebetulnya.
akses bagaimana bis tim itu bisa masuk ke dalam supaya pemain bisa langsung di drop di area yang sesuai dengan kebutuhan tim, lalu akses keluar masuk penonton. Pintu stadion memang cukup banyak, tapi aksesnya itu untuk menuju ke luar area stadion itu juga harus cukup banyak, tidak mungkin hanya satu. Nah, akses inilah yang harus dibenahi supaya standar keamanannya terpenuhi. Memang belum sempurna JIS ini, karena waktu kita uji coba untuk beberapa pertandingan dan event musik, salah satu problemnya ya di akses. Nah, itu bisa dibenahi menurut saya, apalagi PUPR sudah turun tangan. Kalau PUPR sudah turun tangan, persoalan soal pintu masuk bis bisa masuk ke dalam area dekat stadion, area parkir, saya pikir tidak akan terlalu sulit dibenahi. Waktunya masih ada sekitar 5 bulan. Cukup ya waktu kita sekitar 4-5 bulan ini ya bungkus ya sebenarnya? Cukup, saya kira. Tinggal persoalannya sekarang satu, nanti hasil verifikasi FIFA kan akan datang lagi, akan melihat lagi apakah FIFA merekomendasikan stadion yang kita sodorkan itu untuk dipakai dengan sejumlah catatan perbaikan, atau FIFA menunjuk opsi lain, kan itu kan kewenangan FIFA untuk menunjuk. Kita mengajukan sejumlah nama, mengajukan sejumlah stadion, FIFA yang memutuskan. Kalau FIFA misalnya menunjuk udah lebih baik Patriot aja yang dibenahi, ya kita harus nurut sama FIFA. Ini kan yang punya hajatan ini pada dasarnya FIFA, Piala Dunia ini. Kita hanya dititipi tempat sebagai penyelenggara. Kita menawarkan opsi-opsinya. Nah, kita menawarkan opsi ini harus lebih dari kebutuhan. Jadi kalau kebutuhannya 6 stadion, kita harus menawarkan minimal 2 kalinya. Dan kita punya jumlah stadion yang banyak yang sekiranya layak dipakai untuk Piala Dunia U17. Karena sekali lagi saya tekankan, Piala Dunia U17 bukan Piala Dunia Senior. Jadi kebutuhannya itu requirement-nya akan berbeda. Ya, meskipun begitu tapi tentu harus tetap antisipasi seperti crowd management gitu. Apakah tadi kalau dibilang misalnya diminta 6, kita harus sediakan 12, tapi apakah stadion-stadion yang ada saat ini paling tidak dari segi rumput dan crowd management, akses keluar masuk itu menurut Anda ada yang sudah bisa memenuhi standar mungkin atau cukup layak, bisa dikatakan cukup layak? Yang sudah direkomendasikan oleh FIFA untuk Piala Dunia U20 jelas sudah memenuhi syarat. Nah, kan masalahnya kita butuh tambahan supaya stadionnya tidak sekedar sesuai dengan kebutuhan yang paling basic. Kalau bisa 6 grup yang akan ada nanti di Piala Dunia U17, masing-masing punya venue sendiri. Artinya kita butuh 6 stadion yang memenuhi persyaratan FIFA. Nah, menurut saya kita harus mengajukan jumlah yang cukup banyak, yang minimal 10-12 alternatif yang akan dipilih oleh FIFA nanti. FIFA jelas akan mengutamakan stadion yang sudah pernah mereka rekomendasikan ya. Tapi di luar itu kan FIFA juga perlu melihat perkembangannya. Dan menurut saya salah satu problem besar yang dihadapi oleh stadion di Indonesia pada dasarnya adalah soal nomor 1 kenyamanan. Karena belum semua stadion kita ini single seat, belum semua stadion kita ini memiliki fasilitas yang memadai untuk ruang ganti, ruang ganti itu kan ada banyak persyaratan, air panas, air dingin, tempat fitness, macam-macam lah. Itu banyak stadion kita yang belum memenuhi syarat. Belum lagi soal kenyamanan buat penonton, di mana kamar kecilnya, di mana tempat untuk beribadah, di mana tempat untuk membeli makanan kecil. Itu semua harus diatur sedemikian rupa supaya nonton itu nyaman. Sesudah nyaman, hal kedua yang penting adalah aman. Soal pintu masuknya, ada berapa banyak, titik-titik pintu keluarnya di mana. Lalu sesudah masa keluar, nanti mereka harus melewati mana. Jangan-jangan pintunya banyak, ada lebih dari 30, tapi nanti keluar area stadion dari titik yang sama. Kan terjadi masa yang berjubel dan itu potensi untuk menjadi chaos. Ya, jadi memang hal-hal seperti itu yang masih menjadi persoalan di sebagian besar stadion kita. Crowd manajemennya mungkin ketika dibangun stadion belum dipertimbangkan secara matang. Oke, ada banyak catatan dari Anda, Bungkus, tapi kan waktunya hanya 4-5 bulan ini. Langkah pertama yang saat ini harus langsung dilakukan apa menurut Anda? Nomor 1, menurut saya kita harus memetakan dari stadion yang ada, yang saat ini kita punya, yang layak betul-betul sudah siap untuk menggelar Piala Dunia itu berapa? Menurut catatan saya kan sudah ada GBK, Jakabaring, kemudian ada Gelora Bung Tomo, kemudian ada Manahan Solo, dan mungkin Jalak Harupat ya. Artinya kalau kita sudah punya 5, sebetulnya kita secara teoritis sudah aman bisa menggelar Piala Dunia U17 ini. Ditambah satu lagi misalnya JIS, tinggal sedikit pembenahan, kan nggak terlalu banyak effort yang harus kita lakukan. Jadi petakan dulu yang sudah benar-benar sesuai, mendekati kriteria FIFA itu yang mana. Kalau kita sudah punya 5, kan tinggal nyari satu lagi, nggak terlalu sulit. Dan JIS itu tinggal sedikit finishing bisa selesai. Jadi Piala Dunia U17, kalau saya hakul yakin bisa diselenggarakan. Kita punya sarana untuk menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia U17.
terlepas dari kontroversi yang saat ini ramai sekali diperbincangkan di ruang publik, saya kok sangat yakin kita bisa menggelar dan kita punya cukup stadion untuk menggelarnya. Asalkan kita fokus untuk membenahi ya, bukan sibuk dengan mengurusi kontroversi yang ada begitu ya, Bungkus? Fokus dan betul-betul mengurusi urusan teknisnya, bukan urusan politisnya. Oke, karena kita semua tentu ingin sama-sama sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Terima kasih Bungkus Nani sudah bergabung bersama kita. Pemirsa, tentu banyak yang bertanya apa yang menjadi kendala JIS sehingga belum memenuhi standar FIFA untuk gelaran Piala Dunia U17 nanti. Nah, berikut laporan jurnalis B-Universe dan juru kamera Eko Miyadi. Jakarta International Stadium atau JIS, salah satu stadium yang nantinya akan diusulkan oleh pemerintah menjadi venue perhelatan Piala Dunia U17 pada November tahun ini. Namun ada sejumlah catatan tentu saja yang masih perlu dievaluasi ataupun ditinjau oleh pemerintah sebelum nantinya disodorkan kepada FIFA. Ada beberapa hal yang juga akan ataupun nanti akan diselesaikan oleh pihak pemerintah, dalam hal ini juga Kementerian PUPR. Kita akan coba melihat langsung ke dalam seperti apa situasinya. Ikuti saya. Sudah berada dalam JIS, ada dua hal setidaknya yang diperiksa ataupun ditinjau oleh tim ahli dari PUPR terkait dengan kesiapan JIS ini. Yang pertama adalah dari kursi 82.000 ini yang diperiksa adalah akses keluar para penonton dari kursi penonton begitu. Dalam standar FIFA yang ditentukan oleh tim ahli tadi membutuhkan waktu 15 menit saja untuk mengosongkan area kursi penonton yang ada dalam stadium. Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan, ini pihak JIS mengatakan telah memenuhi standar. Jadi hanya butuh waktu 15 menit, kemudian kursi sekitar 82.000 kursi yang ada di JIS ini sudah dalam kondisi kosong. Lalu yang kedua adalah soal rumput. Rumput, kalau saya bisa lihatkan kepada Anda, jenis rumput yang digunakan JIS ini adalah rumput Japonica. Sebenarnya telah memenuhi standar, hanya saja penanamannya dilakukan dalam wadah sintesis yang terlalu dangkal. Tim ahli mengatakan tadi, rumput tidak terlalu dapat memperoleh air di dalam tanah karena akarnya terhambat oleh wadah sintesis tadi sehingga tidak memperoleh air dan rumputnya dalam kondisi tidak terlalu sehat dan ini tidak memenuhi standar FIFA. Lalu yang kemudian adalah sinar matahari. Ini rumput ini tidak terlalu memperoleh sinar matahari secara full karena atap dari stadium ini hanya satu di tengah-tengah begitu. Jadi hanya kalau pihak stadium tadi mengatakan rumput ini hanya memperoleh matahari dari jam 9 pagi sampai dengan jam 2 siang sehingga ini tidak terlalu memenuhi standar. Ini kemudian hal-hal yang akan dipersiapkan oleh PSSI dan juga pemerintah untuk kemudian menyiapkan JIS apabila nantinya diperiksa oleh FIFA yang akan menjadi salah satu venue pada penyelenggaraan FIFA U17 yang akan diselenggarakan pada November tahun ini. Dari Jakarta, Eko Miyadi melaporkan.